Martial Master 5861. Untungnya, saya meninggalkan klon independen di dunia roh kayu. Klon independen klan kayu saya tidak terpengaruh oleh tubuh asli, kecuali jika dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dewa melalui sebab dan akibat. Namun demikian, selama klon independen saya berada di dunia roh kayu, di bawah perlindungan klan kayu, Anda tidak dapat terkikis oleh kekuatan sebab dan akibat. Klan kayu sangat istimewa. Ada beberapa makhluk yang dapat memiliki klon yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap klon adalah individu yang mandiri. Misalnya saja buah anggur yang paling umum ditemui di dunia, tanaman merambat apapun dapat tumbuh akar dan tumbuh menjadi bibit anggur baru asalkan dipotong dan dimasukkan ke dalam tanah. Saat Anda mencapai level basala, Anda secara alami akan meninggalkan klon mandiri Anda di dunia roh kayu. Dari mana orang ini berasal? Mata Posala tajam. Dalam sistem intelijennya, tidak ada informasi sama sekali tentang Qin Chen. Di lautan alam semesta, ada banyak orang kuat dan banyak master. Wajar jika tidak ada informasi tentang pihak lain di jaringan intelijenku. Tapi orang ini berani membunuh tubuh asliku. Bagaimana mungkin aku tidak membalaskan dendamnya? Posala selalu memiliki temperamen buruk. Pembalasan harus dibalas. Tubuhku yang sebenarnya berisi hasil dari latihanku yang tak terhitung jumlahnya. Tanaman merambat di jalan dipadatkan setelah bertahun-tahun berlatih. Sekarang mereka dihancurkan dalam satu hari. Posara mengertakkan gigi karena kebencian. Klon independen miliknya ini hanya memiliki 1/10 dari kekuatan tubuh aslinya. Jika dia ingin berkultivasi kembali ke tubuh aslinya, itu mungkin tidak dapat dilakukan lebih dari satu era. Sekalipun tingkat kultivasi dikembalikan ke puncak tubuh asli, banyak harta dan peluang tidak akan pernah kembali. Tuan Realm Master, Posara tidak tahan dengan bau mulut ini, tapi dia juga mengerti bahwa tidak mungkin membalas dendam sendirian. Dia hanya bisa menghubungi Realm Master dari alam roh kayu, pemimpin seluruh klan kayu. Bas, penguasa alam roh kayu memiliki kekuatan yang menyelimuti seluruh alam roh kayu sepanjang tahun, dan dia dengan cepat merespons Basara. Bosaluo, ada apa? Surat wasiat tak terlihat muncul dengan ketidakpedulian. Tuan Realm Master, tubuh asli bawahannya terbunuh di reruntuhan 10.000 dewa, dan hati roh kayu juga diambil. Di depan pemimpin dunia roh kayu, Bosara tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengatakan apa yang terjadi di reruntuhan para dewa. Kuota di reruntuhan 10.000 dewa adalah kesempatan yang telah diperjuangkan dengan keras oleh penguasa alam untuk banyak makhluk hidup di alam roh kayu. Sekarang sudah hilang. Sebelum saya mati, saya memberitahu pihak lain bahwa saya berasal dari klan kayu dari alam roh kayu. Tapi orang ini tetap tidak ragu-ragu dan mengambil hati roh kayuku. Bawahan ini tidak tahan, kata Posala. Apa maksudmu? Kamu ingin aku membalaskan dendammu? Keinginan tinggi turun, bergemuruh. Ya, Posala mengangkat kepalanya. Saya yakin orang ini pasti adalah kaisar puncak, tetapi dia berani begitu sombong kepada klan kayu kita. Jika kita tidak membunuhnya, bagaimana jadinya wajah klan kayu kita? Diselamatkan. Dunia roh kayu kita ada di dunia. Masih ada beberapa orang kuat di reruntuhan dewa, selama kamu memberi perintah. Diam, suara Master Alam Roh Kayu datang dengan acuh tak acuh. Posara terkejut. Menurut apa yang kamu katakan sebelumnya, orang ini hanya mengumpulkan 3 dari 6 manik kristal roh api di awal, dan meninggalkan 3 di antaranya untukmu, kan? Kata Master Alam Roh Kayu dengan nada dingin. Ya, tapi, Master Alam Roh Kayu mendengus dingin, menyela Posara. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa lawan mengambil hati Kaisar Kabru dari klan bintang binatang dengan satu gerakan, dan dia bisa mengabaikan gerakan unikmu, Kabru, dan petapa agung angin tungsten dari klan bayangan dan mengalahkan Kabru dengan satu gerakan, bergerak. Biru, musnahkan tubuh aslimu. Jika orang sekuat itu menginginkannya, dia bisa mencegahmu dan petapa agung angin tungsten mendapatkan manik kristal roh api.
Tapi dia tidak melakukan itu, tapi hanya mengambilnya. Hanya setengah dari manik kristal roh api telah diambil, yang berarti dia telah menunjukkan belas kasihan kepadamu sebelumnya. Tapi kamu masih tidak mau menyerah, dan malah mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Posara berkata dengan tergesa-gesa, Master Realm Lord, bintang lava itu, kami jelas-jelas sudah sampai lebih dulu, jadi kami benar-benar tidak tahan. Kami harus menanggungnya meskipun kami tidak dapat menahannya. Suara Lord of Roh Kayu datang dengan acuh tak acuh. Mereka yang memiliki akses ke harta karun reruntuhan para dewa sudah mengetahuinya. Pihak lain telah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak menghargainya, apalagi orang yang Anda bicarakan, klan binatang bintang tak takut dan klan bayangan. Sebelum kita mengetahui latar belakangnya, bagaimana kita, dunia roh kayu, bisa mengambil tindakan gegabah karena kecerobohanmu. Jika orang ini tidak memiliki latar belakang, klan bayangan dan binatang bintang klan tidak akan mengampuni dia. Jika dia memiliki latar belakang, klan bintang binatang dan klan bayangan tidak dapat melakukan apapun satu sama lain, maka kami meminta masalah dan bahkan mungkin memberi saya pohon musuh. Suara pemimpin dunia roh kayu terdengar dingin, Anda adalah anggota klan kayu saya, dan manik-manik kristal roh api dari bintang lava tidak dapat secara langsung meningkatkan budidaya Anda di laut semesta. Itu hanyalah properti biasa. Kamu begitu rakus dan marah terhadap suatu properti, kata Master Alam Roh Kayu dengan nada kecewa. Laut semesta sedang dalam kekacauan. Belum lama ini sesuatu yang aneh terjadi di kerajaan kuno. Jika kita di alam roh kayu dengan gegabah memprovokasi musuh, saya khawatir kita akan dihancurkan di lautan kosmik ini. Apakah Anda mengerti? Ya, penguasa alam. Posara menurunkan suaranya kepala dan hanya bisa berkata, seluruh dunia roh kayu klan kayu didukung oleh Master Dunia. Master Dunia Roh Kayu adalah eksistensi paling tertinggi di seluruh dunia roh kayu. Tak seorang pun di dunia roh kayu yang berani menyangkal perkataannya. Saya akan mengirim orang untuk menyelidiki dan menindaklanjuti masalah ini, tetapi Anda tidak boleh secara pribadi memanggil anggota alam roh kayu kami yang lain di reruntuhan 10.000 dewa untuk membalaskan dendam Anda. Ingatlah hal ini, pemimpin hutan, kata Spirit Realm. Jatuh, booming, kehendak tak kasat mata tiba-tiba menghilang. Posara menundukkan kepalanya, dengan ekspresi keengganan, dan diam-diam mengertakkan giginya dan berkata, Tuanku, Anda terlalu berhati-hati. Dengan kekuatan dunia roh kayu saya, dan kekuatan ilahi Tuhan, saya dapat membunuh anak itu dengan hanya satu gerakan tanganku. Tapi dia tidak mau membalaskan dendamku. Posala sangat tidak puas, tapi meski begitu, dia hanya bisa menurut. Karena di seluruh alam roh kayu, tidak ada yang berani melanggar perintah Master Alam. Jika dia ingin memulihkan kultivasinya di masa depan, dia harus bergantung padanya. Klan bayangan, tempat klan terletak jauh di laut kosmik. Klik di aula leluhur klan, sebuah tablet kehidupan tiba-tiba pecah, membuat khawatir penjaga yang kuat. Itu adalah tablet kehidupan Great Sage Tungsten Wind yang rusak. Penjaga yang kuat itu tampak terkejut. Betapa agung Tungsten Wind adalah orang yang sangat berbakat di klan bayangan. Dia memiliki harapan yang tinggi dari klan dan menikmati banyak sumber daya. Dia adalah salah satu dari banyak makhluk di klan yang diharapkan mewarisi jubah leluhur klan. Namun kini, kartu nyawanya justru rusak. Ledakan, pada saat tablet kehidupan suci besar angin tungsten hancur. Surat wasiat yang menakutkan turun dan berubah menjadi wajah besar yang menyelimuti seluruh langit klan bayangan, menatap banyak kartu takdir di aula leluhur. Leluhur, orang kuat yang menjaga kartu takdir segera berlutut. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh stasiun klan bayangan juga disiagakan. Mereka semua memandang dengan hormat ke wajah besar di atas kepala mereka dan buru-buru berlutut. Leluhur, wajah besar ini adalah leluhur klan bayangan saat ini. Dia juga merupakan pemimpin spiritual Shadow Clan saat ini. Kartu kehidupan Tungsten Wind rusak. Wajah besar yang menutupi langit tampak suram, dan badai kemauan yang mengerikan melanda dunia.
seolah-olah akan menerbangkan langit, meninggalkan gelap gulita di mana-mana. Tungsten Wind sedang berlatih di reruntuhan 10.000 dewa, menjaga manik kristal roh api di bintang lava. Sekarang dia sudah mati, dia pasti sudah mati di sana. Periksa, kirimkan aku seseorang untuk memeriksanya. Klan bayanganku berada di reruntuhan 10.000 dewa. Penduduk reruntuhan diperintahkan untuk pergi ke Lava Star untuk mencari tahu kebenaran tentang kematian Tungsten Wind jika mereka punya waktu tanpa alasan. Boom, suara gemuruh bergema di seluruh dunia, dengan cepat menghilang dan memenuhi dunia tanpa akhir. Di mana bintang lava berada? Sudah lama sekali sejak Qin Chen meninggalkan tempat ini. Sosok diam tiba-tiba muncul di sini. Sosok ini mengenakan jubah hitam, matanya seperti lubang hitam, dan dia sangat berhati-hati. The Great Sage Tungsten Wind dan yang lainnya tidak ada di sini. Bosala juga telah menghilang. Apakah mereka semua sudah pergi? Orang ini adalah orang kuat berjubah hitam yang segera melarikan diri ke sini. Dan sosok ini hanyalah tiruan yang dia kirimkan untuk diselidiki. Aneh, kenapa tidak ada yang tersisa? Sosok itu terlihat bingung. Tidak peduli pihak mana dari kedua belah pihak yang menang, pasti ada seseorang yang tersisa untuk terus mengumpulkan manik kristal roh api, kan? Apakah kamu sudah menyerah pada harta karun seperti itu? Dengan keraguan di dalam hatinya, sosok itu mengikuti ingatannya dan mendatangi bintang lava, tanpa sadar melihat ke atas. Tampilan ini, ekspresinya tertegun sejenak. Lavanya, bintang lavanya di mana? Kenapa bintang lavanya hilang? Tempat asal bintang lava itu kosong, dan dia tiba-tiba bingung. Reruntuhan para dewa, di mana urat emas hitam berada? Hah, sepasang murid yang terkejut tiba-tiba terbuka di kehampaan. Saya merasakannya. Nenek moyang masyarakat naga hitam tiba-tiba berdiri dan menatap ke langit yang jauh, menyebabkan kekosongan di puncak tempat urat emas hitam berada meledak dalam sekejap, mengkhawatirkan banyak orang kuat yang bersembunyi di sini. Masalah apa yang disebabkan oleh nenek moyang masyarakat naga hitam ini? Saya terkejut. Pada saat ini, mata leluhur masyarakat naga hitam sepertinya menembus kehampaan yang tak berujung, dan dia melihat ke arah langit yang jauh untuk sesaat. Aku merasakannya. Aura yang menghancurkan avatar markas besar masyarakat naga hitamku muncul di reruntuhan para dewa. Mata leluhur masyarakat naga hitam itu dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia memiliki banyak harta karun yang tersembunyi di markas inti masyarakat naga hitam, beberapa di antaranya adalah takdirnya ketika dia masih muda. Karena peningkatan kultivasinya, dia menempatkannya di markas inti. Tapi sekarang, samar-samar dia bisa merasakan nafas dari harta karun ini. Apakah dalang di balik layar memasuki reruntuhan para dewa? Nenek moyang masyarakat naga hitam terkejut dan marah. Anak itu menghancurkan klonku, menggeledah markas intiku, dan bahkan berani memasuki reruntuhan para dewa secara langsung. Dia tidak menganggap serius leluhurku. Nenek moyang masyarakat naga hitam sangat marah. Selama bertahun-tahun melakukan perjalanan melintasi laut semesta selatan, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang begitu meremehkannya, bersambung.